Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Dwi Puspitasari dari kelas 12 MIPA 4 absen 12. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian. Berikut adalah peta konsep yang sudah saya sediakan. Yang pertama ada kekuasaan kehakiman, yang kedua kejaksaan, yang ketiga kepolisian, yang keempat advokat, serta yang kelima adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berikut adalah dokumentasi materi. Dari jauh lihat si Rosi. Si Rosi menyapa Mas Tio. Beri kesempatan saya presentasi. Harap didengarkan, jangan loyo. Oke, kita sudah memasuki materi yang pertama, yaitu peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Lalu, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 18, yaitu Mahkamah Agung. Maka Mahkamah Agung terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang kedua ada peran kejaksaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, ada bidang pidana yang meliputi 1. Penuntutan, 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Lalu ada perdata dan tata usaha negara. Meliputi kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah. Lalu ada dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dari negara. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Lalu berikutnya adalah peran Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok kepolisian menurut pasal 13. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penjabaran tugas kepolisian dijelaskan lagi pada pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Lalu selanjutnya adalah advokat dalam penegakan hukum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tugas KPK yang pertama adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang kedua, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. KPK mempunyai wewenang, yaitu yang pertama, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang kedua, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. KPK memiliki beberapa asas. Yang pertama yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, serta proporsionalitas. Berikut adalah beberapa soal-soal pilihan ganda. Ini adalah 5 soal uraian. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian adalah penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku pada suatu hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lembaga penegak hukum wajib melakukan tindakan hukum demi menciptakan supremasi hukum yang akan berbuah pada keadilan di tengah masyarakat. Selain itu, dengan hukum yang tegas, stabilitas dalam masyarakat juga akan tercapai dan berujung pada munculnya kedamaian. Ada virus muncul di Wuhan. Jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon kiranya dimaafkan. Saya Fitri Puspitasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya. Dadah.